Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Amrullah, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogi. Olahraga mempunyai arti yang penting dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kehidupan manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani, yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Hal ini selaras dengan pengertian olahraga itu sendiri, yang dipahami sebagai proses pembinaan sekaligus pembentukan melalui perantaraan raga. Aktivitas jasmani atau pengalaman jasmaniah dalam rangka menumbuh kembangkan potensi manusia secara menyeluruh untuk menuju kesempurnaan. Melalui pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang tinggi yang mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat ini, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapat perhatian dan yang lebih proporsional melalui perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional. Sebelum kita masuk ke bagaimana itu pembinaan olahraga, perlu kita ketahui bahwa pembinaan olahraga adalah suatu pola sebagai pedoman pokok dan merupakan dasar penyusunan program-program pembangunan olahraga Indonesia yang berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan. Pelaksanaan pola dasar pembangunan olahraga ini dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan dan tindakan-tindakan nyata dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Tahap awal dimulai dengan memasalkan olahraga di seluruh kalangan masyarakat dengan semboyan yang sudah dicanangkan pemerintah, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Di kalangan internasional dikenal dengan istilah sport for all. Setelah olahraga menjadi massal, maka banyak bermunculan bibit-bibit berbakat. Melalui berbagai pendekatan ilmiah, dipilih bibit berbakat untuk setiap cabang olahraga yang kemudian dipandu untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Pembinaan dan pengembangan pada dasarnya adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan keinginan, serta kemampuan sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.
Konsep pembinaan olahraga secara pedagogi meliputi beberapa tahapan proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Konsep pembinaan olahraga yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Cara menyusun suatu rencana adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan menemukan jawaban terhadap istilah 5W1H. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Apa yang harus dikerjakan? Sumber dana dan daya apa yang dibutuhkan? Serta sarana prasarana apa yang diperlukan? Mengapa berusaha menemukan pembenaran yang meyakinkan tentang jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan lainnya. Dalam proses perencanaan, siapa tidak akan ada yang menyangkal bahwa apakah rencana dapat dilaksanakan atau tidak. Pada akhirnya bergantung pada siapa yang akan melaksanakan rencana tersebut. Kapan? Yaitu untuk tidak bertindak sering sama pentingnya dengan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sesuatu. Nah, di mana? Yaitu usaha mencari dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan di mana untuk kemudian diputuskan. Berkaitan dengan pemanfaatan lokasi tempat berbagai kegiatan akan berlangsung. Bagaimana? Dalam suatu rencana terlihat dengan jelas jawaban terhadap pertanyaan bagaimana cara orang-orang dan berbagai satuan kerja dalam organisasi menyelenggarakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pengorganisasian. Perorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap pengurus, penempatan bagian serta penentuan hubungan-hubungan organisasi diartikan menggambarkan pola-pola skema bagan yang menunjukkan garis-garis perintah. Perorganisasian berfungsi untuk memanajemen dan menetapkan suatu proses yang dinamis di dalam suatu wadah. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu usaha dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut yang dinyatakan dalam kesatuan uang, sehingga anggaran menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada setiap bidang. Kemudian koordinasi merupakan hal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Adanya pembagian tugas, pekerjaan, dan bagian-bagian unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk mencegah hal yang sedemikian rupa, haruslah ada usaha mengembalikan gerak yang memisahkan diri melalui kegiatan koordinasi. Koordinasi adalah unsur agar mengarahkan kegiatan
seluruh unsur-unsur organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan atau controlling adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksimal supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak lain untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan paparan di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pembinaan olahraga secara pedagogi meliputi beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Demikian pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.